bela-belain ngambil mobil untuk demi Grab dan Gokar loh. 3 bulan sudah nggak mampu untuk melanjutkan kredit mobil. Akhirnya mobil banyak yang dikembalikan ke bank. Tuh, disekolahkan untuk memajukan demi eksis loh. Itu demi eksis. Sekarang ini saya tidak boleh pulang malam. Karena apa Pak? Ya. Karena fisik ya, Ya. karena segi umur loh. Karena senior tadi lah. Oke, selamat siang. Kembali lagi kita di podcast Ngawal. Untuk hari ini kita akan berbicara soal tentang driver online yang sudah lanjut usia alias kewut kalau bahasa Malangnya ya. Jadi kita akan berinteraksi atau bertanya-tanya kepada narasumber kita, yaitu dengan Pak Ali, kemudian dengan Mbah Parman. Oke, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang dahulu. Mungkin dari pertanyaan ini akan saya lemparkan ke dua narasumber saya, yaitu kira-kira Pak Ali dan Mbak Parman ya. Awalnya sampean ini bisa terjun ke driver online itu alasannya apa sih Pak? Monggo Pak Ali. Alasannya tidak ada kerjaan lagi. Setelah ada kerjaan lagi. Iya betul. Dari Kalimantan. Betul. Iya kan? Betul. Kemudian saya diajak oleh ponakan saya. Om, katanya datang ini ada online baru sekarang. Iya. Ada Grab katanya ini. Iya. Saya nggak tahu gimana ujungnya Grab, Iya. gimana pangkalnya Grab, saya nggak tahu. Betul. Kemudian saya berpikir, loh, saya kalau ada mobil, kalau nggak ada kegiatan kan percuma bayar pajak Betul. dan sebagainya. Betul. Untuk keperluan hari-hari kan sangat sedikit lah Iya. aktivitas. Kegiatannya nggak ada gitu ya. Gabung lah. Oke. dengan Grab, gitu. Kemudian kalau saat ini sudah berapa lama Pak menjalankan Grab ataupun Gokarnya? Grab aja. Grab saja ya. Khusus Grab saya. Itu sudah berapa lama? Itu 2 bulan waktu itu. 2 bulan. 2 bulan di rumah. Dari 2 bulan itu kemudian sampai saat ini berapa tahun totalnya? Total driver online ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Berarti sebentar lagi mau ganti plat dong? Iya, bentar lagi. Ganti plat. Betul. Ulang tahun. Ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. Kira-kira habis bulan kapan Pak? Habis tahun ini apa tahun depan? Bulan Mei. Oh, bulan Mei ini? Bulan Mei. Tuh ya, bela-belain ngambil mobil untuk demi Grab dan Gokar loh. Itu salah satu driver kita. Kemudian Mbak Parman, kira-kira alasan apa Pak? Kalau saya ini resign dari Sampurna saya. Awal mula kita bikin travel sesama pensiunan resign Sampurna. Sesama pensiunan resign Sampurna. Oke. Setelah itu kondisinya masih awal-awal memang masih belum on. Nah, terus ada tawaran daripada nganggur kita daftar Grab aja. Betul. Nah, daftar online. Jadi kita waktu kita enggak sia-sia. Oke. Awalnya yang hadir di Malang ini siapa dulu Pak? Driver online Grabnya dulu apa Gokarnya dulu? Saya Grab dulu. Saya Grab dulu. Grab dulu ya. Iya. Tapi kan sebelumnya Uber ya. Iya, ada Uber. Uber. Uber sendiri Bapak pernah ngalamin Mbak Parman atau Pak Ali? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Tidak pernah. Jadi Ada langsung. penawaran tapi saya enggak minat. Oh gitu. Karena ongkosnya lebih mahal. Lebih mahal. Oke. Baik. Sudah berapa lama Mbak Parman berkecimpung di driver online ini? 2018. Ya, Awal-awal itu. hampir 5 tahun ya. Iya. Hampir 5 tahun. Sudah lunas mobilnya? Sudah lunas dan sudah terjual. Sudah lunas dan sudah terjual loh itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Oke, kemudian Pak, kira-kira apakah driver online ini merupakan pilihan terakhir untuk kehidupan Bapak dari Pak Ali ataupun Mbak Parman? Untuk saya itu
planning saya memang awal itu untuk rent-car dan pariwisata. Ya. Waktu itu sebelum pandemi menjanjikan memang. Betul. Manajer saya itu mantan manajer dari Sukorejo pabrik. Betul. Dia yang memendani dan istilahnya customernya sudah sampai ASEAN. Betul. ASEAN, terutama yang Bromo sama Dieng. Lama-kelamaan sudah ada perkembangan bagus, ada penambahan unit. Ternyata ada pandemi. Pandemi cuma berjalan 3 bulan sudah nggak mampu untuk melanjutkan kredit mobil. Akhirnya mobil banyak yang dikembalikan ke bank. Betul. Berarti saya 2 tinggal 1. Teman-teman juga berkurang. Oh, berarti ada peningkatan. Iya, sebelum pandemi ya. Berarti ada income lain sebelum pandemi. Setelah pandemi akhirnya vakum karena kondisinya sudah memang sepi sekali, kita vakum. Akhirnya online yang kita jalan 100% online akhirnya. Betul. Karena pariwisata sudah jatuh. Betul. Nah itu jalan online ya, kita selama pandemi ya sedapat-dapatnya aja. Kalau selama pandemi itu Pak, kira-kira pendapatannya sampai berapa sehari? Sampai 100.000 atau 200.000? Kadang nggak nyampe Pak. Kadang nggak nyampe Pak ya? Banyak yang membawa korban. Oke. Karena kebutuhan keluarga untuk anak, biaya rumah tangga, saya juga kena korban. Akhirnya karena tanggung jawab seorang bapak kita supaya eksis tetap di hadapan keluarga, saya gadekan BPKB sepeda saya. Disekolahkan Pak ya? Sekolah lagi, nah itu. Memang kenyataannya memang itu. Berarti disekolahkan untuk memajukan demi eksis loh. Itu demi eksis, betul Pak ya? Iya. Eksis di online ya? Iya. Nah itu tuh satu-satunya perjuangan driver online. Dan mobil hilang satu tuh karena menutupi masa pandemi. Enggak istilahnya membayar juga iuran enggak nyampe ya. Iya. Oke. Pada saat pandemi ya. Tapi sebelum pandemi kan ya fine aja ya, lancar-lancar aja Pak ya. Oke. Terus kemudian Pak, ini selama tadi Pak Ali menjalankan driver online ya. Ya. Selama itu Bapak punya kendala apa Pak? Selama jalan di driver online ini? Jadi kendala apa yang Bapak dapat dengan umur Bapak yang sekarang ini? Bapak punya kendala apa selama jalan ini? Ya, kendalanya kalau customernya tidak ada. Customer tidak ada tuh maksudnya? Sepi. Oh sepi, ya. Oke. Tapi bukan offline tidak ada kadang-kadang. Tapi bukan order fiktif ya Pak ya? Bukan. Berarti customernya sepi. Kemudian dari itu Pak, selain itu kalau kendala itu sekarang ini saya tidak boleh pulang malam. Itu aja. Karena apa Pak? Ya. Karena fisik ya, karena segi umur karena senior tadi lah. Iya. Senior. Karena faktor umur ya. Oke. Kemudian dari Bapak Arman sendiri kendalanya Bapak kira-kira? Saya pernah mengalami kolap jantung karena terlalu fokus online menuntut untuk mencari nafkah itu dengan target ya minimal 100.000. Saya sampai pulang jam 9, jam 10. Oke. Akhirnya kita karena telat makan dan istirahat kurang, kan hasilnya saya kena penyumbatan pembuluh darah dan kolap jantung selama 1 minggu. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Tapi dari pengalaman itu memang online itu dilihat secara kasat mata kelihatannya nyantai, enak, tapi dalam praktek sehari-hari beban itu tidak akan berkurang dan bertambah. Tidak akan berkurang tapi bertambah. Ya. Kemarin dengan anak masuk ke
kuliah juga harus menyediakan uang 30 juta karena mandiri. Dan kenyataannya tidak mampu saya. Akhirnya apa? BPKB sekolah mobil saya juga sekolah lagi akhirnya. Oh, disekolahkan lagi. Iya, sebelumnya untuk nggak ada kebutuhan karena keluarga ya. tanggungan itu tadi. Betul. Oke. Berarti sarjana 2 nanti ya. Iya. Sarjana S2. BPKB juga. Itu berarti apa namanya? Berarti itu perjuangan Pak Parman sampai membela driver online ya, untuk kebutuhan keluarga juga. Kemudian Pak, ketika Bapak melakukan driver online ini, menjalankan driver online ini kira-kira bonus atau tarif yang saat ini tuh kira-kira mencukupi nggak sih Pak untuk kehidupan keluarga saat ini? Kalau lihat kenyataannya memang ya, kita itu menjalankan karena memang sudah aplikasi yang megang peranan, ya berkuasa, ya kita terima gitu. Walaupun dalam kenyataannya itu banyak grundel ya. Okay. Karena kalau pasti panjang Mbak, potongannya 20% plus admin kalau Gokar saya. Betul. Itu terasa sekali. Potongan 20%. Sama, Pak. Iya, terasa sekali ya. Kalau mau 100.000 aja. Iya. Potongannya 20.000 plus admin. Oh, berarti misalnya ongkosnya 15.000 berarti potongan cuma dapat 9.000. Nah, 9.010 ya. Gak terasanya karena motornya kan melalui saldo. Oh iya. Nah, yang kita terima itu benar 15.000, tapi saldonya kan juga berkurang. Oh betul. Pada saat tunai gitu. Tahu-tahu kita saldonya minus. Kok nggak dapat orderan, ternyata saldonya minus. Berarti ketika saldo minus berarti Bapak harus isi. Harus isi karena mengeluarkan uang lagi. Minim. Oke. Tapi untuk bonus dan tarif sekarang ini saya selama menjalankan online ini terus terang nggak pernah dapat bonus karena memang kondisi kita, fisik kita juga terbatas. Ya, akun kita juga kalau saya memang bukan online aja tapi karena offline dan rent-car. Jadi kalau ada rent-car kita disewa ya sudah kita kasihkan. Karena saya menyadari kondisi fisik saya. Kalau terlalu diforsir akibatnya juga fatal. Betul. Kemudian dari Pak Ali sendiri gimana Pak? Kira-kira Pak, sistem bonus sama tarif sekarang ini? Kalau relatif sih, kalau memang itu tidak mencukupi, betul tidak mencukupi dengan tarif yang ada dan potongan yang sudah tertera di situ kan. Ya. Tapi apa boleh buat? Kita masih tertolong offline. Jadi ya cari kreatif solusi lain. Betul. Untuk menutupi tadi. Tapi ketika misalnya bonus dan tarif ini tidak mencukupi Pak, iya. Selain offline itu apakah ada cara lain Pak yang Pak Parman dan Pak Ali lakukan saat ini? Apa mungkin berbisnis juga? Apa mungkin seperti apa? Dulu saya pernah juga saya jualan sandal karet itu. Oh, sandal karet. Iya. Sudah berjalan di Malang, banyak yang ambil jual itu. Betul. Akhirnya udah ya namanya itu kan jenuh ya udah hilang lagi musnah. Oke. Terus berarti kurang lebih sekarang cicilan mobilnya kurang berapa Pak? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Bapak juga selesai ya. Jadi pada saat pandemi berjalan 2 bulan kan waktu itu kurang 10 kali saya. Iya. Hitung-hitung terus dengan kondisi yang sepi terus akhirnya dilunasi aja katanya ibunya. Oh begitu. Gitu. Tetap kan intinya kan kita kan dari Pak Ali kan membayarkan dahulu kan. Iya betul. Nanti mungkin kalau ada online jalan kembali baru. Pada saat rame kita ya kumpulin lah itu kan. Iya. Pinter ngumpulin. Kalau saya mungkin bablas terus ya. bablas terus. Oke. Terus Pak ini kita bicara soal COVID ya Pak ya. COVID. Untuk COVID ini kira-kira apakah ini ya
Bapak sendiri terkena terimbas COVID juga Pak? Maksudnya kena penyakit COVID juga pada saat itu? Tidak ada. Awal-awal saya kena satu keluarga. Oke. Saking gugupe, Iya. namanya awal-awal Iya. kita itu, waduh, tetangga juga banyak waktu itu, memang waduh wabahnya agak parah. Iya. Kita berusaha info dari teman-teman online, Iya. dari teman SMA itu menyarankan minyak kayu putih itu waktu itu. Iya. Perlahan-perlahan saya dan anak-anak bisa sembuh, tapi ternyata istri saya tambah drop. Akhirnya saya ke dokter virtual di Jalan Tenes. Iya. Di situ ada obat yang lain lah, nggak tahu apa, itu ada kesembuhan. Akhirnya perlahan bisa sembuh. Akhirnya bisa sembuh Pak. Akhirnya bisa sembuh. Oke. Kemudian dari Pak Ali sendiri ada terkena COVID, imbas COVID? Saya tidak ada kayaknya. Tidak ada ya. Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada juga. Oke. Waktu itu istri saya yang ya dicek berulang kali ke mana, Lawang Medika waktu itu. Panas dingin itu, lambung, ternyata masih negatif. Berarti selama pandemi ini Bapak juga tetap meningkatkan imun ya? Ya, Meningkatkan imun, kemudian menjaga diri. Pakai masker tetap dong Pak ya? Selalu ya? selalu. Oke. Terus Pak, tadi kan kita kan bicara soal cicilan dan cicilan mobil ya, dan kebutuhan rumah tangga. Kalau selama pandemi juga sama Pak, maksudnya pontang-panting atau seperti apa selama pandemi online-nya? Kenyataannya memang sangat-sangat kekurangan. Tetap Kenyataan Pancasila di kita. lapangan itu. Karena apa? Di satu sisi yang istilahnya penumpang itu kebanyakan juga yang sakit. Oh terkena ya? Iya. Dari situ kita nyata penumpang itu rata-rata dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit ke rumah waktu itu. Oke, tanpa kita tahu gejalanya dari penumpang. Ya. Rata-rata ya pasti kena, soalnya saking penuhnya di rumah sakit ditolak itu. Oh iya. Nah, akhirnya dari situ kita, waduh, kena ya apa? Akhirnya ada info dari sesama driver, ada yang mengatakan, Pak, tolong maskernya itu dikasih minyak kayu putih terus. Iya. Itu. Jadi kalau untuk pandemi sendiri pun dari Bapak punya ini sendiri ya, punya protek sendiri ya. Itu kan sebelum adanya sekat-sekat itu ya Pak ya. Pandemi itu kan ya. Belum ada protek ya namanya ya. Oke. Terus Pak, kira-kira ketika misalnya selama pandemi kemarin, apakah ada kontribusi yang dilakukan dari pihak aplikator baik Gokar maupun Grab kepada para drivernya? Apa mungkin dikasih obat-obatan atau mungkin dikasih kompensasi ketika driver terkena penyakit COVID-19? Itu kira-kira bagaimana Pak? Ada apa tidak? Apa selama ini mungkin Bapak dikasih alat semprot atau apa? Kalau untuk istilahnya fasilitas pencegah itu ada hand sanitizer sama yang masker sama semprotan itu ya. dikasih. Diberi. Itu kan tiap berapa itu kan harus absen itu. Oke. minggu sekali Absen untuk mengontrol kondisi kita sama mobil, Oke. kebersihan mobil, dan sama dikasih kakinya dikasih apa? Sekat itu. Sekat. Oke. Itu. Terus Pak, kalau misal terkena COVID-19, kontribusinya dari aplikator itu apa Pak? Kalau misalnya kena, apakah ada sumbangan dana? Informasi dari teman yang di Gojek itu jika memang dinyatakan positif kena COVID itu ada santunan 8 juta. Santunan 8 juta. Iya. Dan itu perlahan cair ya Pak ya? Iya. Oke. Itu pun istilahnya informasi. Kenyataannya saya belum mengetahui itu.
kenyataan bahwa teman saya kena terus ada santunan itu saya belum melihat secara ini ya. secara info dari orang dalam, infonya gitu. Oke. Pak, gini ya Pak, ini kira-kira untuk saat ini ketika Bapak menjadi driver online ya, kita soal pandemi kita tutup dulu. Ya. Kita bicara soal tentang keseharian Pak Parman ataupun Pak Ali ya. Kira-kira selama menjadi driver online ada nggak sih customer yang nakal? Yang nakal dalam artian customer yang mencuri properti yang ada di mobil atau mencurangi jumlah nilai ongkos atau apa gitu. Kalau saya pengalaman saya itu masalah chat yang bikin akun saya suspend 1 minggu. Oh berarti chat dari penumpang ya? Nah, bukan dari gini prosesnya. Saya ada order dari Mondorogo ke Sabilillah. Ya. Penumpangnya ternyata anak-anak mau ngaji ke Sabilillah. Ya. Terus ibunya yang sudah di Sabilillah nelpon saya. Betul. Pak, mohon agak cepat ya, soalnya pengajiannya mau dimulai. Otomatis saya agak cepat. Betul. Dan main jalan kiri karena untuk cepat kan kalau kanan nggak bisa. Karena kan sesuai keinginan penumpang kan. Iya. Betul. Lah karena di jalan ambil kiri itu saya maghrib itu nggak kelihatan ada Lubang. polisi tidur yang agak tinggi. Okay, ya. Akhirnya nyaduk dia. Lah anaknya kaget. Lah kaget karena takut mungkin bilang ke mamanya. Langsung saya dicat, besoknya saya suspend 7 hari. Berarti ada Chatnya ugal-ugalan. Oh berarti ada informasi yang diterima dari pihak Gojek bahwa bahwa driver ini mengendari mobil secara ugal-ugalan. Chatnya bilangnya gitu. Oke. Berarti itu hanya sepihak ya Pak ya? Ya dari situ saya juga istilahnya mengklarifikasi kepada konsumen tadi, customer tadi, karena rumah saya dekat. Iya. Saya tanya, Bu, ini akibatnya Ibu kemarin ngechat saya dengan chat driver ugal-ugalan, saya disuspend 1 minggu. Malah dia bilang, kenyataannya gitu. Yang minta permintaan untuk cepat kan Ibu. Di jalan itu kan risikonya memang nggak kelihatan. Bu, saya Pak. Ambil kiri ternyata ada posisi tidur yang agak tinggi, akhirnya naik. Tapi apapun alasannya tetap aplikasi berkuasa bahwa yang salah saya. Oh tetap makanya informasi yang diterima itu kan hanya satu pihak berarti yang bayar. Itu. Oke. Kemudian dari Pak Ali sendiri Pak ada kesan-kesan apa Pak selama driver online ini? Kalau kesan-kesan untuk yang konsumen tidak ini ya, saya tidak pernah kena suspend saya. Oke. Sementara maupun yang lama itu. Oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus. Tapi penumpang yang membayar ongkos kurang ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bahkan lebih terus. Lebih terus katanya. Oke. Terus Pak, kan beberapa minggu yang lalu kita pernah mendengar driver online yang meninggal ya. Pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai driver online ya. Itu kira-kira ada tips-tips apa dari Pak Ali atau Mbak Parman sebagai driver yang sudah lanjut usia mengatasi atau menghindari hal-hal seperti itu? Memang hidup kenyataan kita itu dituntut untuk keuangan keluarga. Memang itu tanggung jawab kita, tapi kita harus koreksi diri dengan order yang masuk. Istilahnya kondisi fisik kita sendiri. Harus. Kalau saya itu pernna kolap jantung, ya harus tahu diri. Betul. Nggak boleh kecapean, jam kerjanya juga harus dibatasi. Dan larut malam itu bahaya memang. Iya, betul. Ya. Jadi kalau memang tuntutan itu nggak ada turunnya, terus bertambah. Betul. Tapi kalau kita ndak istilahnya koreksi kondisi fisik kita, akhirnya juga berakibat fatal. Iya. Nah, itu walaupun istilahnya masih muda, tapi kalau diforsir terlalu istilahnya jam kerjanya di luar batas, juga akibatnya juga fatal. Betul. Terus terang.
Oke, dari Pak Ali, kira-kira Pak Ali? Kembali saya dari jam kerja tadi, saya udah dibatasi. Sekarang mungkin sebelum maghrib sudah ada di rumah. Oke. Dan kalau hujan, walaupun siang, itu sudah stop saya. Stop ya. Nggak boleh. Jadi apalagi malam gitu loh. lebih baik mengutamakan diri sendiri ya daripada diri sendiri. Iya, betul. Oke Pak, kemudian kita juga sering dengar soal pembegalan driver online. Ya. Kira-kira ada tips-tips apa dari Pak Ali atau Mbak Parman menghadapi pembegalan seperti itu? Jadi begitu masuk order, saya pasti nelpon dulu, apalagi tujuannya jauh ya. Betul. Orang itu baru kenal pada saat di aplikasi itu tadi order. Betul. Saya telepon dulu, kelihatannya enggak, ini mood saya tidak, ini saya enggak ngambil, itu saja. Betul. Walaupun itu siang. Berarti feeling juga bermain Pak ya? Feeling bermain harus. Betul, betul. Jam online juga pengaruh juga. Biasanya seorang penjahat itu kan di jam-jam Rawan. sepi, Ya. di atas jam 9. Nah itu harus, makanya yang muda-muda yang sering istilahnya ngelowo juga hati-hati. Karena apa? Ya risikonya juga besar memang. Nah, terus Pak, untuk kan pasti kan ada titik jenuh sih Pak, Iya. ketika melakukan online ya, Iya. rutinitas yang itu saja ya. Dari Bapak sendiri ini untuk menghilangkan jenuh itu melakukan apa Pak? Nah, ini untungnya di komunitas ngawal ini banyak kegiatan positif yang ada. Jadi ada futsal, ada bulu tangkis, ada biliar. Ya, kita sebagai orang tua ya harus tutur hati-hati. Ya, Mengikuti tetap menjaga, istilahnya nggak terlalu porsir untuk olahraga. Kita betul mengikuti, karena saya selain online juga dapat orderan offline juga dari teman-teman. Oh, oke. Nah itu kita harus bersyukur. Oke. Dan kita harus istilahnya ikut berpartisipasi. Oke. Nah itu penting bagi saya. Oke. Berarti memang untuk menghilangkan kejenuhan itu tetap dari komunitas ngawal ini memberikan sebuah kontribusi ya, dalam artian memberi sebuah kegiatan yang positif Iya, buat para driver agar tidak jenuh. Karena kan setiap hari di belakang setir terus kan. Terus Pak, kemudian selama ketika Bapak menjadi driver, apakah ada cewek-cewek yang nakal kira-kira? Kalau cewek itu Kan kita nggak tahu nih Pak, ada penumpang yang profesinya mungkin sebagai wanita malam atau ya yang baik-baik atau gimana lah gitu lah ibaratnya. kalau saya pernah malam itu memang ya, terutama yang mau pural mau berangkat kerja, mama jam 9, kadang-kadang kita sampai jam 9 gitu. Memang ya kalau mulutnya agak kotor dikit itu wajar lah. Nah, tapi yang justru yang bikin apa tuh driver itu semangat. terlena kadang-kadang. Semangat. pelanggan itu minta offline. Nah, itu Oh, iya, cara oke. Iya. minta offline, sering minta offline lah terus akhirnya. Suruh nganter sana ya akhirnya kena raket. Ya itu loh. Itu akibatnya ya kalau nggak tahan godaan ya itu tadi. Tapi mereka tetap bayar Pak. Yo tetap Bayar ya. Iya. Maksudnya tidak ada misalnya walaupun ada kedekatan tadi. Contoh kemarin saya dapat online dari Batu terakhir ke Malang. Iya. Untuk latihan karaoke. Iya. Ternyata Pak mau offline ya, bisa nunggu nanti. Bisa lah. Setelah itu besoknya lagi Pak saya ada acara mau offline mau terus akhirnya. Ya akhirnya tiap hari di Batu lah itu. Nah di Batu kan adem Pak ya. Iya. Cocok juga. Berarti ada gayung bersambut ya Pak. Nah itu. Ya itu memang liku-likunya ya, liku-likunya ya. Itulah jenis yang tua ini macam inilah, yang muda nggak tahu saya. Betul. Terus Pak, kemudian ini apa sih Pak yang Bapak harapkan dari aplikator apa yang Bapak harapkan dari aplikator sebagai driver online? Kalau saya ini terus terang ya pakai 3 aplikator.
InDriver, GoCar, dan Maxim. Kita tahu sekarang itu kalau di kota yang ramai Maxim karena murah. Betul. Karena konsumen memang sekarang walaupun yang tingkatnya yang menengah ke atas milih yang murah sekarang. Betul. Cina itu ya. Nah, dari situ itu kadang-kadang aplikasi rasa gimana ya, niatnya kan itu judulnya mitra. Iya. Ya. Tapi kan kita kan nggak mau dibilang mitra, Pak. Nah itu. Kita nggak mau dibilang mitra. Kita kan maunya karena kalau dibilang mitra kan mobil punya kita. Nah, itu. Ya kan, bensin kita yang ngisi. Mestinya itu ada istilahnya berapa persen itu yang punya modal lebih besar mestinya harus diuntungkan. Iya, betul. Mestinya. Betul. Penumpang modalnya kan ya cuma bayar 15.000. Iya, betul. Kita modalnya besar. Iya. Nah itu dari situ mestinya kalau ada kasus yang istilahnya itu ada kasus di jalan umpama ya kita itu pas jalan nyeser lah ya, ada polisi itu nggak tahu jombol kan, kita yang kena cat sebenarnya sudah kena sanksi kita. Nah kan kita nggak sengaja memang gitu loh. Betul. Jadi nggak ada istilahnya fair play bahwa yang punya modal mitra itu agak diuntungkan dikit lah, bukan customer lah gitu. Ya jadi Sering saya itu. customer jangan dijadikan raja. Nah, itu Iya. kadang-kadang terlalu waduh kayak supirnya pribadi itu kadang-kadang ada ya itu ya. cepat. Ada Pak ya, ada yang begitu gitu ya. Ada Gimana? Oh, sering terjadi. agak cepat bisa Pak. Nah itu nadanya juga kayak nyuruh supirnya pribadi. Betul. Kalau kita cepat kan akhirnya kadang-kadang Ngerosok kalau gitu kayak kita itu perintah-perintah wah itu. disuruh kok kayak gitu nadanya gitu. Aduh, kadang-kadang ya itu nggak prihatin, ngelus dodo istilahnya ya. Ngelus dodo. Berarti tidak online tidak seindah. Lah ini nyata di lapangan Online tidak seindah Kenyataan. Loh, kenyataannya. Nyata saya pernah ya memang karena kondisi di jalan memang kayak gitu. Waktu ngerem dadak karena memang kondisinya yang depan ngerem dadak, saya ngerem dadak. Saya meso, penumpangnya komplain. Loh kok Bapak meso ya? Anu Bu maaf Bu itu tadi depan. Iya tapi jangan meso lah. Iya apa ini kadung. Lanjut project. Ada malang kayak gini ya. Iya, Gembong ya. betul. Meso. Betul. Baik, kemudian Pak ini ada unek-unek yang mau Bapak sampaikan kepada kami atau kepada aplikator untuk kedepannya harus seperti apa untuk saat ini? Ya kalau saya ini dari untuk komunitas ngawal kita tuh tetap eksis apapun kegiatan kita yang positif Ya, sebagai orang tua kita dukung. betul. Kita dukung supaya apa? Rekan-rekan generasi muda yang mungkin ini namanya kita itu sudah tua-tua sudah bentar lagi sudah tidak di jalan ya. Ya, betul. Ya bisa menggantikan dengan ilmu yang benar-benar menguasai di lapangan. Betul. Gitu loh. Karena apa modal juga besar. Ya. Nah, itu. 120 juta mobil ongkosnya 15.000. 9.600 9.600 ya. Di jalan kayak gitu. Dia ini kadang-kadang di jalan kondisinya waduh kayak nggak bisa dibayangkan sebelumnya kalau hujan, kalau macet kayak gitu. Penumpang nggak mungkin Pak, dia minta pasti pelayanan yang memuaskan. Ya, Intinya gitu. Betul. Sedangkan kalau aplikator ya pokoknya penumpang yang ngechat jelek jelas disanksi. Sampai saya itu kalau dia ngechat konsumen sebelum diklik Ya. itu ya udah lewat belum jemput, sedang jemput lah ya, OTW jemput, cepat-cepat sudah saya batalkan langsung. Saya tidak mau. Untuk menjaga keamanan penumpang maupun driver. Iya, Itu saya. soalnya pengalaman Prinsip juga kalau saya. disuruh cepet-cepet Akhirnya nanti aku kurang bintangnya 50 meter di cancel. Cancel. Ya, betul. Itu juga menyakitkan sekali. Betul. Akhirnya buang bensin. Lah, akhirnya meso mesti meso. Betul. Oke, Pak Ali dan Mbak Parman, untuk edisi podcast hari ini saya ucapkan terima kasih.
kemudian kita juga tidak lupa kita ada dapat sponsor baru nih dari Seblak Basah Tekneng. Tuh. Oke. Ya, sponsor Bentar lagi baru. saya ingin merasakan enaknya sebelah ini. Ya. Ya. Terima kasih untuk Seblak Basah Tekneng. Ini lokasinya Pak, ini ada di perumahan Randu Agung. Radio Agung. Tapi seblak ini bisa dipesan di GoFood, Shopee dan GrabFood ya. Ini bisa dipesan untuk Melalui Shopee. seblak ini. Melalui Shopee. Betul. Siapa tahu nanti bapak-bapak di jalan kelaparan, Tuh. bisa pesen nih Seblak Basah Tekneng. Yes. Oke, begitu saja Pak Ali Terima dan kasih. Pak Barman. Terima Terima kasih kasih. banyak atas waktunya. Ya, Saya ucapkan terima sama-sama. kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk siang hari ini tentang driver online yang sudah lanjut usia, baik tentang perjalanannya, kemudian tentang kehidupannya berada di jalanan, padahal beliau sudah lanjut usia. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nanti akan ada lagi untuk tema yang terbaru untuk podcast Ngawal. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.